Gambar general arrangement jika dilihat lebih jauh lagi adalah gambar yang mungkin paling mudah akan kita lihat. Karena di dalam general arrangement itu jelas sekali gambar-gambar kapal maupun barang-barang yang berada di atas kapal. Di dalam gambar general arrangement akan tersaji penampang kapal dari depan, kemudian tampak samping, kemudian tampak belakang. Lalu ada juga gambar tampak atas, kemudian tampak dari tangki-tangki kapalnya. Nah, jika dilihat lebih lanjut, ini adalah salah satu contoh gambar penampang dari depan ya. Jadi dari depan ini bisa dilihat bahwa di bagian ini merupakan crane ya. Kemudian ini jika dilihat, ini adalah bagian kontainer. Kemudian di sini adalah susunan kontainer. Nah, jika Anda perhatikan lebih jeli, ternyata pada saat penggambaran kapal kontainer kita harus hati-hati karena posisinya harus pas antara ukuran ruangan di dalam tangki dengan ukuran kontainer harus tepat. Kemudian di sebelah kiri ini adalah gambar dari haluan kapal. Nah, di sini ada bagian-bagian, ada void tank, kemudian bow thruster control. Bow thruster ini merupakan alat yang fungsinya untuk membantu maneuvering kapal. Nah, letaknya di sini adalah bow thruster. Jadi ketika kapal bergerak, itu akan lebih mempermudah. Dalam menggambar general arrangement, bagian yang harus ditampilkan dalam principal particular atau principal dimension atau main dimension antara lain LOA atau length of row, kemudian LPP, kemudian breadth atau lebar kapal, kemudian depth atau tinggi kapal, kemudian draft design atau scantling. Nah, ini draft kapal atau syarat kapal, seberapa meter kapal itu tenggelam, kemudian deadweight ton atau DWT. Nah, untuk bagian yang lain, misalkan container capacity, main engine, MCR, complement, dan yang lain sebagainya ini jarang sekali ditampilkan. Tapi kalau mau ditampilkan juga bisa. Yang harus diutamakan yang utama adalah bagian ukuran ini. Panjang kapal, kemudian lebar kapal, kemudian tinggi kapal, dan juga syarat kapal. Karena hal inilah biasanya yang sangat mempengaruhi dari keputusan owner atau desainer dalam merancang sebuah kapal. Dalam menggambar general arrangement, ada beberapa hal kecil yang mungkin terlihat sederhana, tapi harus kita perhatikan. Contohnya adalah peletakan ruangan. Nah, kita harus bisa pastikan bahwa ruangan tersebut menjadi ruangan yang nyaman bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Dihindari untuk meletakkan ruangan di dekat dengan engine casing. Nah, jika dilihat di sini sama sekali tidak ada ruangan yang terletak dengan engine casing. Pasti ada sekat atau sesuatu yang menghalangi antara ruangan dengan engine casing. Engine casing ini merupakan tempat di mana mesin itu dipasang. Jadi di lokasi tempat mesin itu dipasang dan dikhawatirkan akan menimbulkan kebisingan ketika kapal dinyalakan dan ada orang yang tinggal di situ atau di dekat daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah letak kamar mandi. Nah, jika Anda perhatikan di sini, ini adalah kamar mandi. Kemudian di sini, ini juga kamar mandi. Nah, jika dilihat dari nomor frame-nya, kamar mandi ini terletak lurus. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, tujuannya apa? Jadi ketika
proses pembuatan pipa buangan itu lurus dari atas sampai ke bagian bawah. Nah, ini kita coba lihat di bagian deck lain. Di bagian deck lain mungkin tidak muncul di sini, tapi bisa kita lihat di bagian atas ini. Ini juga merupakan sebuah kamar mandi. Nah, letaknya di sekitar frame 10 di sini. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian mungkin satu contoh lagi adalah peletakan dari sekat-sekat. Misalkan ini sekat ruangan, di sini ada sekat ruangan, di sini juga ada sekat ruangan. Nah, ini pastikan letaknya itu tepat pada bagian frame kapal. Nah, bagian frame kapal itu ini, berarti misalkan ini ada bagian frame kapal. Nah, usahakan setiap menggambar itu letaknya lurus atau tepat pada bagian frame. Fungsi dari frame ini adalah untuk meneruskan beban atau gaya. Jadi jika sekat ini letaknya tidak pada bagian frame, contohnya ini ya, ini pas di frame, maka dimungkinkan tidak ada penerusan gaya yang terjadi. Dan bisa jadi bagian yang sekat yang kita buat tidak tepat dengan frame tadi akan terjadi crack atau tidak kuat dalam menahan beban karena tidak terjadi penerusan gaya. Untuk kapal-kapal yang besar dan juga konstruksi serta komponen yang rumit, General Arrangement juga menggambarkan bagian-bagian kapal yang lain. Misalkan di sini ada bagian twin deck. Twin deck ini biasanya letaknya di kamar mesin, jadi fungsinya ini untuk sebagai pengawas mesin. Kapal yang memiliki twin deck biasanya memiliki ruang mesin yang tinggi, sehingga tidak semua kapal memiliki. Kemudian tank top, ini adalah bagian di atas uh, double bottom, kemudian double bottom sendiri itu adalah bagian yang berada di bagian paling bawah kapal. Nah, di sini jika Anda lihat, tampak digambarkan lokasi-lokasi tangki dari kapal. Ada tangki balas, kemudian kalau kita lihat lebih dekat, mungkin di sini ada wing tank atau tangki yang berada pada bagian sayap kapal. Kemudian HFO, HFO ini heavy fuel oil untuk bahan bakar kapal. Kemudian jika dilihat di bagian bawah lagi, nah di sini ada double bottom ini. Kemudian di sini ada MDO, marine diesel oil. Kemudian di sini ada semuanya hampir memiliki double bottom. Berarti kapal ini memiliki dua lambung di bagian samping dan di bagian bawah. Nah, kalau dilihat tadi ada dua jenis fuel oil ya. Di sini ada HFO, sedang di sini tadi ada MDO. Nah, apa bedanya? Mungkin di video lain sudah saya jelaskan, namun di sini akan saya ulas sedikit. HFO fungsinya itu adalah bahan bakar yang digunakan ketika kapal sedang berjalan. Nah, kondisi dari bahan bakar itu biasanya agak kental, sedangkan MDO itu kebalikannya, digunakan hanya pada saat start engine dan ketika engine mau dimatikan. Kenapa ada dua jenis bahan bakar ini? Karena di kapal-kapal besar biasanya itu membutuhkan bahan bakar lebih banyak, sehingga ketika kapal berjalan itu harus ada bahan bakar pengganti untuk MDO, karena MDO ini biasanya harganya mahal ya, sedangkan HFO lebih murah dari MDO, makanya banyak digunakan. Nah, jika perbedaan dari HFO dan MDO ini terletak pada fungsinya dan juga sebenarnya terletak pada bahan bakar itu sendiri. Untuk MDO ini biasa digunakan untuk starting engine, kemudian yang berikutnya ketika engine mau dimatikan atau end. Nah, HFO ini digunakan ketika operation atau ketika kapal berjalan. Bedanya sebenarnya
Dari segi harga juga, kemudian dari segi kekentalan juga. Dari segi harga, mahal MDO. Jadi, kemudian dari segi kekentalan, dia lebih kental HFO. Nah, kalau saya bisa ceritakan singkat, pada saat starting engine, ini kapal membutuhkan bahan bakar yang mudah untuk terbakar. Kemudian makanya digunakan untuk MDO. Nah, kemudian pada saat operasional digunakanlah MDO namun dengan melalui proses tertentu. Setelah proses pemanasan, kemudian proses uh, yang lain. Jika Anda perhatikan, di dalam kapal ini terdapat dua jenis fuel oil. Yang pertama itu adalah HFO, yang berikutnya itu adalah MDO. MDO. Nah, ini ya. Perbedaannya adalah sebagai fungsi dan juga jenisnya. HFO dia biasanya lebih kental, sedangkan MDO dia lebih cair. Nah, perbedaan berikutnya, MDO ini digunakan pada saat starting engine, kemudian pada saat engine mau dimatikan atau N ya. Nah, jadi kalau bisa ceritakan mungkin seperti ini. Pada saat awal kapal mau berangkat, itu dia menggunakan MDO agar kapal mudah dioperasikan dan bahan bakar itu bisa menyalakan mesin lebih cepat. Nah, saat berjalan, dia menggunakan HFO tentu saja setelah melalui proses tertentu, karena dia lebih kental ya, jadi harus dipanaskan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ketika mau mesin dimatikan, maka HFO yang masih ada di jalur-jalur pipa tadi kan sepertinya harus di-flush ya. Harus di-flush atau dibersihkan dulu. Misalkan ini di sini masih ada HFO, ini di-flush dulu menggunakan MDO ketika engine mau dimatikan. Nah, setelah bersih, maka di pipa itu nanti diharapkan tidak ada lagi pengendapan. Kenapa menggunakan sistem seperti ini? Karena untuk kapal-kapal yang berukuran besar pasti kan membutuhkan bahan bakar yang banyak. Penggunaan MDO yang terlalu banyak pasti akan berdampak pada penggunaan BBM sehingga operasi lebih mahal. Sedangkan HFO kan lebih murah, jadi operasional cost bisa lebih ringan. Begitulah cerita singkatnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, MDO dan FO ini akan dipelajari pada bagian permesinan kapal.